begini. Buka lagi ayat yang tadi kau ajak kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 17 ya. 16. Saya ayat 17 saja. Saya baca The Passion Translation. We view our slight, short life troubles in the light of eternity. We see our difficulties as the substance that produces for us an eternal, weighty glory far beyond all comparison. Kami melihat, gitu ya, masalah-masalah kecil kami yang umurnya itu pendek sebenarnya, dari sudut pandang kekekalan. Kami melihat kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan sebagai substansi pokok, gitu ya, yang menghasilkan bagi kami satu kemuliaan yang abadi dan punya bobot yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Jadi penderitaan-penderitaan dalam hidup kita ini berat atau ringan? Ya, berat sebenarnya. Kalau kita timbang pakai timbangan beras. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kekekalan, dia ringan karena ada perbandingannya, gitu loh. Perbandingannya dengan apa? Perbandingannya dengan hidup orang lain. Itu yang dikatakan pemazmur kan. Aku lihat nih Tuhan, orang-orang fasik hidupnya enak, tubuhnya tambah gemuk, berkatnya banyak, kehidupannya mudah, semuanya bahagia, bahkan mereka berkata tidak ada Tuhan, hidup semaunya sendiri juga oke-oke aja. Ya, adil nggak? Kalau kita lihat pakai sudut pandang yang sementara, kita akan lihat buat apa saya hidup dengan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, baca firman, berdoa, menyembah, puasa, lakukan banyak hal, bukan supaya kita diterima, tapi karena kita mau mendapat, mengalami, menyiapkan diri untuk menerima berkat dan janji Tuhan dalam hidup kita yang lebih lagi. Gitu. Berat nggak? Ngapain sih harus kayak gitu? Kenapa nggak hidup semau saya sendiri? Paulus kan ngomong gitu ya. Kalau besok hidup itu cuman begitu aja, makan, minum, mati. Kalau tidak ada pertanggungan jawab di hadapan Tuhan, ya kan? Lakukan aja apa yang kita mau. Hidup semaumu sendiri lah. Dan saya pernah bilang, dan beberapa anak, buktikan aja kalau kamu mau, ya kan? Hidup semaumu sendiri. Gak usah berdoa, gak usah baca firman, gak usah. Sesukamu lah. Kamu ambil waktu berapa lama? 4 bulan, 1 tahun. Dan setelah itu kamu baca firman, kamu menyembah, kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kamu lihat perbedaan hidupmu 4 bulan pertama dengan 4 bulan kedua, atau 1 tahun pertama dengan 1 tahun kedua. Ada bedanya atau enggak? Supaya kamu ngerti bahwa kalau Tuhan nyuruh kita sungguh-sungguh dengan Dia, sebenarnya bukan buat Tuhan kok, buat kita, gitu ya. Kamu mau hidup seperti itu? Bagaimana kamu memandang persoalan di dalam hidup itu sebagai masalah-masalah kecil, gitu ya, yang umurnya pendek? Atau kita lihat, oh ini kok gini terus ya, kok persoalan terus? Karena jangan-jangan kita lihatnya hanya itu tuh yang sedang di depan mata. Kita tidak lihatnya kekekalan. Maksud Tuhan dengan setiap persoalan ini apa, gitu loh. Setiap kenaikan tingkat membutuhkan ujian. Dan Tuhan sudah punya target buat kita masing-masing di level berapa nanti Dia mau kita ada. Misalnya tingkat 12. Ya ujiannya 12 kali dong. Ya kan? Itu ujian akhir. Tapi kan ujian tengah semester, tugas-tugas, dengan semuanya ada gitu loh. Tapi kalau kita bilang, Tuhan 12 terlalu banyak, 3,5 aja. Ya sudah, ujiannya 3 kali. 3 kali gak lulus-lulus, ujian 12 kali masih tingkat 3, sama aja. Cara melihat akan menentukan. Kalau kita tidak bisa lihat, ya kan, kenapa banyak orang kepengen bebas, lakukan apa yang dia mau, lakukan apa yang dia senang, karena dia gak punya tujuan sebenarnya. Kalau orang punya tujuan, ya kan, coba dia pergi ke akademi militer. Ngapain sih? Bawa ransel isinya pasir dengan batu 25-30 kilo. Berapa lama dia bawa itu? 3-4 bulan pertama supaya membentuk tubuhnya. Memangnya dia langsung perang? Enggak.
baris, dibangunkan jam 2 pagi, jam 3 pagi, latihan baris, merayap, merangkak, terus semuanya. Kenapa? Dia punya tujuan bahwa dia mau jadi perwira. Kalau kamu cuma bukan mau jadi perwira, kamu mau jadi prajurit biasa, sekolahnya 6 bulan kok. Ngapain 4 tahun? Jauh lebih berat, ujiannya berat, perlakuannya berat. Nggak boleh keluar, nggak boleh ini, ketemu makan snack itu berapa menit ya? Saya lupa kemarin yang waktu itu. Makan ini berapa? Cuman berapa menit ya kan? Semua makan snack, makan pagi siang malam itu pakai timer loh. Kenapa? Dia tahu tujuannya. Memangnya dia disuruh bapaknya mau? Enggak loh. Saya ketemu anak duta besar Indonesia di Amerika, konsulat jenderal. Ya. Memilih sendiri untuk ke situ. Padahal tinggal di Amerika sudah sekian tahun ikut bapaknya. Ngapain sih? Cari penderitaan ya kan? Buat kalian penderitaan nggak? Tinggalnya di barak, makannya dijatah, dia atur. Pagi disuruh lari, disuruh jongkok, dimarahin, disiram air. Loh, bapaknya duta besar kok. Semua fasilitas ada, pergi kemana-mana diantar. Kok memilih hidup seperti itu? Kalau dia tidak punya tujuan, pasti tidak tahan. Di tengah-tengah perjalanan, bagian apa yang sakit? Saya lupa ya. Pokoknya dia cedera ya, ototnya. Dan dia harus terapi, berkali-kali terapi, supaya dia tetap bisa bertahan di situ. Hanya demi sebuah jabatan yang sementara. Karena dia tahu dia mau jadi tentara. Dia tahu apa yang mau dia dapat, apa yang mau dia tuju, kemana dia mau pergi dalam hidupnya. Ini aja persoalannya dulu. Banyak orang mengeluh harus dipaksa, harus dimotivasi, harus diintimidasi, harus diiming-imingi dengan banyak hal karena dia nggak tahu dia mau kemana. Gitu. Sehingga ketika ada sesuatu diberikan dalam hidupnya dia merasa ini terlalu berat, ini terlalu sulit, ini terlalu mahal. Gitu ya. Gitu. Nah, saya mau ajak kita lihat dulu sebentar. Dua Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi Rasul Paulus ngomong, orang Kristen itu prajurit sedang berjuang. Jadi kalau kita nggak ngerti itu, kita mikir ngapain sih? Ya yang penting ke gereja lah, seminggu sekali. Kenapa ke gereja? Ya saya orang Kristen, orang tua saya Kristen. Itu aja. Kamu disuruh yang lain nggak bakal mau. Kubahnya lama, badannya lama, nggak usah. Karena kamu tidak tahu siapa kamu dan apa tujuan hidup. Itu aja. Dan sekarang saya mau ngomong hari ini, supaya kita semua ngerti kalau kalian ada di tempat ini kita mau kemana. Visi itu ya melihatnya. Kalau enggak ada yang salah dengan ada di tempat lain. Gitu. Kalau kalian ngerti bahwa itu yang dari Tuhan buat hidup. Itu yang ditaruh Tuhan di hati saya. Visinya apa? Gini loh, kamu ke terminal, ya kan? Terus kamu mau pergi kemana? Kalau kamu mau pergi ke Bandung, kamu akan cari bis tujuan ke Bandung. Dan ketika yang ada hanya satu bis itu nggak ada AC-nya, udah jelek. Tapi kamu tahu bahwa itu satu-satunya bis yang tersisa untuk ke Bandung, kamu akan naik itu. Nggak peduli apapun yang terjadi. Karena bis lain ada AC-nya, bahkan kamu ditawari gratis, tapi dia ke Surabaya. Kamu nggak akan nyampe ke tujuan. Gitu ya. Jadi pastikan kamu ngerti dulu. Siapa itu sebelahnya Arin? Kamu dengerin saya dulu dong. Kalau kamu mau di sini, kalau nggak pulang aja nggak apa-apa. Ya. Ini tempat buat prajurit. Kalau kamu anak domba,
Di luar aja, gak apa-apa. Gak apa-apa, kamu boleh pulang sekarang kalau kamu mau. Kalau kamu tahu mau kemana, ya, kamu akan rela bayar harganya. Tapi kenapa kamu main-main di hidupmu? Karena kamu nggak tahu kamu ngapain. Mau kamu habisin sampai berapa lama? Muter-muter di situ, nggak jelas. Kamu di terminal, kamu muter-muter. Kamu cari yang enak, yang gampang. Kamu cari yang gratis. Karena kamu nggak tahu kamu mau kemana dalam hidupmu. Ya kan? Jadi nggak apa-apa. Karena saya mau kasih tahu pagi hari ini, kita mau kemana. Dan kalau menurutmu ini bukan tempat buat kamu, nggak usah datang lagi. Jangan sampai kamu sudah di dalam bis dan kamu ngeluh terus di situ. Ya kan? Buat apa? Karena kita sedang menuju ke Bandung. Mungkin bisnya jelek, mungkin bisnya tapi cuman itu. Tapi nggak apa-apa, itu akan membawamu. Kalau toh dia macet sampai di Cirebon, kamu sudah separuh jalan. Tapi kalau kamu dapat bis yang bagus ke Surabaya, kamu salah sasaran. Itu loh. Jadi yang perlu diketahui, ya, kamu mau kemana? Tuhan mau kamu kemana? Bukan hanya kamu kepengenmu kemana. Karena itu yang terbaik buat hidupmu. Kalau kamu bilang aku kepengen pergi sampai ke Surabaya, tapi Tuhan mau kamu pergi ke Papua, kamu masih seperberapa jalan itu? Masih jauh, masih harus nyeberangi laut, masih harus terbang lagi, naik kapal bisa. Tapi yang penting kamu sedang menuju ke sana. Saya tidak sedang menghabiskan waktu kurang kerjaan ada di tempat ini setiap hari Minggu, enggak. Kalau Tuhan nggak mau, saya juga nggak mau. Ya, ngapain? Saya memberikan hidup saya. Kalau Tuhan ngomong dengan saya 5 tahun yang lalu, pergi ke Salatiga, Sanggakala, jadi orang tua buat mereka. Saya tutup mata dengan semua tawaran yang lain. Orang mau bilang ngajar Pak di sini, mahasiswanya banyak, jadi ini di sini ngisi seminar. Enggak, Tuhan nggak bicara, Tuhan hanya bicara dengan saya. Jadi orang tua di situ, tinggal di situ dengan mereka. Tutup mata. Dan kalau di tempat ini Tuhan bilang nyembah, biar hadirat Tuhan datang, biar Tuhan menemukan landasan untuk kebangunan rohani buat orang-orang muda di Salatiga. Saya akan lakukan. Yang datang 2, datang sendiri, cuma sama Kak Devi, cuma sama Mami, nggak peduli. Buat apa yang datang 300 tapi mereka nggak ngerti kita mau kemana? Kalau toh saya harus jalan kaki sampai ke Bandung, setiap berapa jam saya berhenti, nggak apa-apa. Yang penting saya sedang ke Bandung, bukan sedang ke arah yang salah. Dan pastikan kamu ngerti bahwa kita ini mau kemana. Tujuannya sama nggak? Jangan sampai setelah sampai di Cirebon kamu menyesal. Kenapa saya di sini? Tempat lain saya kasih tahu lebih nyaman, ada AC-nya, ada LED-nya, semuanya, dan itu tidak salah. Nggak salah. Yang lain mungkin 1 jam udah selesai, nggak salah dengan 1 jam selesai, nggak salah. Yang lain mungkin kamu dibelai-belai dengan itu, nggak salah. Kalau itu tempat yang Tuhan mau buat kamu, ke sana, jangan di sini. Tapi kalau kamu tahu bahwa kita sedang menuju arah yang sana, tinggal apapun yang terjadi, sekalipun itu sakit. Karena kamu sedang menuju arah yang betul. Mungkin karena di tengah jalan mogok kamu disuruh ikut dorong, kamu disuruh ikut, tapi kamu ngerti saya sedang ke Bandung. Kita sedang sama-sama mau ke Bandung. Gitu. Tapi kalau enggak, mau ngeluh, kenapa disuruh ini, bisnya jelek kayak gini semuanya. Turun dari awal sebelum naik. Saya mau kasih tahu. Nggak apa-apa. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Ada tempat di mana kamu akan bisa diberi kemudahan, dikunjungi di semua. Tapi ini tempat untuk melatih pasukan. Karena yang Tuhan bilang akan ada, Tuhan cari landasan, Tuhan cari saluran supaya api kebangunan rohani untuk orang-orang muda yang harusnya jadi jatah Salatiga itu bisa turun. Itu aja. Dan apa yang dilakukan? Nyembah, senangkan hatinya, tanya dia kepengen apa, belajar firman, makan makanan yang solid supaya kamu jadi orang dewasa. Itu. Kita mau kemana? Mau ke situ, saya bilang. Yang Tuhan bilang, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Sembah. Tanya dia kepengen apa. Sambut kehadirannya. Hormati dia.
Inginkan itu terjadi lebih lagi setiap minggu. Apapun yang terjadi, sembah Dia, senangkan hatinya, sampaikan pesan dan isi hatinya. Gitu. Tuhan Yesus saja setelah lakukan banyak mukjizat luar biasa, Dia ngomong tentang sesuatu yang kerasnya apa sih? Dagingku, ya kan? Kita nanti akan berjamuan. Benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Oh, perkataan ini keras. Dan mereka semua meninggalkan Dia. Sisa berapa? 12 orang. Dari ribuan yang sudah lihat mukjizat, sisa 12 orang. Dan Dia tanya, kamu gak pergi sekalian? Kita ada di tengah gereja-gereja, jangan pergi dong di sini. Sedangkan yang di situ gak ngapa-ngapain. Gak usah. Karena Tuhan bilang visinya prajurit. Kalau visinya itu gereja penggembalaan itu oke. Gembala datangin dombanya dilus-lus. Kamu sakit ya, kamu gini, oh iya kasihan banget ya, memang orang-orang itu kurang ajar semua. Tapi kalau di tempat ini, saya akan bilang, buang itu baper-baper. Apain? Gitu. Kamu pasukan, latih, omongi jiwamu. Ngadap ke kaca, bilang, Tuhan punya panggilan dan rencana buat hidupku. Gitu. Menang, ngomongin, terus dilatih. Tapi kalau bilang, saya bukan pasukan, domba aja, nggak apa-apa. Cari tempat di mana ada gembala, karena saya di sini komandan. Ya, gitu. Melatih kalian perang, itu yang Tuhan suruh aja. Kalau Tuhan suruh kepada saya, ajarin aja mereka supaya mereka pinter dengan ini. Saya ajarin. Tapi saya tidak sedang setia dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan apa gunanya? Gitu. Kita bisa melakukan banyak hal, tapi ternyata itu tidak berkenan kepada komandannya. Prajurit itu mikirnya sederhana. Komandanku bilang apa, dan itu yang dia lakukan dalam hidupnya. Nggak ada tuh prajurit nawar-nawar gitu ya. Oh, boleh nggak kalau ke Papua tapi di Jayapura gitu. Nggak ada. Kalau dia suruh kamu pergi ke Manowari, kamu ke Manowari. Dia suruh pergi kamu ke Jayawijaya, kamu ke Jayawijaya. Kenapa kok prajurit dilatih sejak paling dasar itu tentang kesiapan dan ketaatan? Karena esensinya di situ. Esensi prajurit itu nanti kalau sampai kamu di pangkat tinggi sekalipun, diperintahkan kamu juga. Karena itu dilatih hari demi hari tentang ketaatan, kesiapan. Gitu. Kenapa kok dia ketemu dengan kakak tingkatnya kalau ke akademi militer? Saya sering ke Magelang. Karena itu saya lihat gitu di jalan begitu. Jalan ketemu kakak tingkat, hormat. 2 meter ketemu kakak tingkat, hormat, berhenti lagi. Ketemu lagi. Karena dia belajar apa itu hierarki. Dia belajar apa itu otoritas yang ada di atas. Itu dilatih jadi prajurit. Ya, itu panggilan. Itu panggilan dan itu visi yang Tuhan beri. Gitu ya. Kalau boleh milih, mungkin saya milih jadi gembala lah, ya kan. Domba ya nggak apa-apa, dilepas-lepas itu nanti mungkin masih ada bulunya, masih ada susunya. Tapi kita nggak memilih. Tuhan memanggil kita, dan kalau dipanggil oleh Tuhan itu kehormatan. Kita harusnya nggak dipanggil oleh Tuhan, nggak dipilih. Kok kita dipilih, dipanggil untuk bekerja bersama Dia, itu sudah kehormatan. Masih harus dirayu-rayu lagi, ayo pelayanan. Nggak ada. Kita tidak sedang bicara pelayanan di tempat ini. Kita sedang bicara pengabdian. Pelayanan tuh kamu bisa milih. Oh, saya pinternya main gitar, Pak. Saya bisa nyanyi loh jadi singer gitu. Tapi pengabdian, meskipun kamu jago banget main musik, mimpin pujian, kamu senang di depan banyak orang. Orangnya nggak ada sini biar kalau dia di tim. Terus sekarang lagi ngepel lapangan, dampingin tim di tim UKSW. Bukan tentang pelayanan. Pelayanan itu pakai karunia, pakai talenta yang Tuhan beri. Pengabdian terserah Tuhannya. Karuniamu, Dia yang beri kok. Kalau nggak mau dipakai ya nggak apa-apa kan. Gitu. Karena itu levelnya lain. Di level pelayanan orang didorong-dorong, ayo terlibat, kembangkan diri, ekspresikan diri. Nggak ada pengabdian, nggak ada kayak gitu. Sekalipun kamu orang yang nggak bisa, ya kan. Saya diberkati sekali kesaksian ini. Saya pernah bicara, ini orang punya gelar S2 teologi, S1-nya musik gereja dari Singapura.
melatih paduan suara 1.000 orang, melatih paduan suara bertahun-tahun. Dia tahu sekali musik. Kita ngomong gini aja nadanya apa dia ngerti. Satu kali dia ikut pergi pelayanan ke Sulawesi Utara. Satu persekutuan doa, ada penyembahan. Pemimpin pujiannya sekaligus yang main keyboard itu fals. Dia udah gini, fals. Tapi dia rasa hadirat Tuhan kuat sekali. Dia tersungkur di situ dan bertobat di situ, dan selama beberapa tahun dia nggak berani ngelatih paduan suara. Karena ternyata teori-teori tentang musik tidak terbanding dengan kehadiran Tuhan. Suaramu bagus, mainmu bagus, bukan berarti terus fals saja Kak Debbie supaya hadirat Tuhan turun, bukan. Maksudnya kalau Tuhan mau itu, yang Tuhan lihat hatinya kan. Saul itu lebih tinggi daripada orang laki-laki sebangsanya, dia paling layak memenuhi syarat jadi raja. Sedangkan Daud mungkin ya lebih cute, manis gitulah ya. Bukan tampilan prajurit, bukan. Menurut manusia, ya kakak-kakaknya yang memang tentara itu yang patut jadi raja. Tapi yang Tuhan lihat hati. Ini loh. Karena kalau memakai kriteria pelayanan, buat apa saya disangka kalah? Cari dong orang dengan latar belakang konseling. Cari dong orang yang punya panggilan gembala. Cari dong orang yang bisa care dengan itu. Saya bukan orang seperti itu. Mungkin Tuhan sudah bicara dengan orang-orang seperti itu dan mereka nggak mau. Ya dia cari aja yang mau. Begitu kamu mau, dia perlengkapi, bikin kamu jadi mau. Bikin kamu jadi mampu. Dia tambahi. Gitu. Bukan berarti kita bisa, tapi kalau kita mau ikut, dan itu kita sedang mengerjakan apa yang komandan kita mau. Dengan demikian dikatakan firman Tuhan, ia berkenan kepada komandannya. Ya. Pastikan ngerti bahwa kita sedang menuju kemana. Karena kalau enggak, harganya terlalu mahal buat kamu. Ya, adik-adik semester 2, saya bersyukur kalau kalian mau, tapi jangan terpaksa. Kamu ambil kumuli, ya kan? Mungkin kalau kalian memang tetap mau, saya akan kumuli. Apakah waktunya mungkin kita geser supaya kalian bisa bergabung atau gimana? Saya akan doakan. Ya. Karena harganya terlalu mahal kalau kamu hanya ikut tempat ini tanpa ngerti kita sedang ngapain. Nanti kamu kecewa, nanti kamu marah, nanti kamu pahit, nanti kamu malah menimbulkan luka di hatimu. Jangan. Gitu. Cari tempat di mana kamu dilus-lus saja. Gitu. Karena memang ini enak. Tidak enak buat daging kita, tapi baik buat roh kita. Gitu. Karena kita nggak tahu. Orang dengan pekerjaan bukan yang kekal. Saya baca kemarin satu orang nulis begini di IG-nya, bagus. Dia punya karyawan baru, tadinya kerjaannya waduh nggak karuan. Terus dia bilang ini, oke, saya kasih kesempatan kedua buat kamu ya. Kamu pindah ke divisi ini karena kamu bilang kamu suka mau itu. Tapi saya nggak mau lihat kamu setengah-setengah di situ. Dan setelah itu ekspresi mukanya berubah, semangat, dia datang lebih awal, dia tunjukkan hasil yang bagus dan luar biasa. Yang tadinya dia malas-malasan, kenapa? Sekarang dia ngerti kenapa dia ada di situ dan mengerjakan itu. Jadi kamu pastikan dulu, kamu ngerti, ya kan? Kenapa Tuhan taruh kamu di UKSW? Kenapa Tuhan taruh kamu di fakultas itu? Kenapa Tuhan taruh kamu di Sangkakala? Kenapa Tuhan taruh kamu di tempatmu sekarang masing-masing? Buat apa? Kalau nggak ngerti kamu harus diomongi terus, dinasihati, dimotivasi, gitu. Ya boleh sih, tapi saya tidak akan lakukan itu. Ya. Saya mau pastikan kamu bergumul dan ngerti, dan kemudian setelah kamu ngerti, kamu ambil keputusan. Kamu ambil komitmen. Ini panggilan saya mau di situ. Menyelesaikan panggilan Tuhan buat hidup saya. Udah. Saya tahu saya mau ke Bandung, meskipun yang ada adalah pickup ini, saya akan kehujanan jalan, tapi yang penting saya nyampe ke Bandung. Saya akan naik di situ. Itu aja. Kalau saya harus bantuin supirnya di jalan, untuk ini, untuk benerin, untuk apa, saya akan lakukan. Karena kita sedang menuju arah yang sama. Itu aja. Kalau kita nggak bisa lihat itu, ya gini-gini, di sana enak, di situ, capek lah. Gitu. Pastikan dari awal kamu ngerti kita sedang menuju kemana. Dan saya mau bilang, yang Tuhan beri, hosting the presence, menjamu kehadirannya.
Dan itu nggak tentu. Bukan berarti terus harus lama-lama belum. Karena kita yang belum peka nih. Tuhan kepengen apa, kita sedang meraba hatinya gitu. Sampai hadiratnya nyata. Sampai sakit sembuh sendiri tanpa kita doakan gitu loh. 2 minggu yang lalu kan kita lihat debu emas ya, manifestasi. Itu kan manifestasi karena surga terbuka gitu ya. Terus sampai kita dapat ngerti janji Tuhan, dapat penglihatan sampai nyata. Sampai berkat-berkat itu jadi semakin real lagi buat hidup kita. Terus karena ada yang lebih lagi dari small gitu. Dari small. Karena kalau kita nggak ngerti, kamu sedang menyia-nyiakan banyak waktu. Jangan-jangan salah arah, ya kan? Jangan-jangan tidak sedang menuju tempat yang betul. Tuhan Yesus itu, dia ngerti kok visinya. Dia dipanggil hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Itu sebabnya ketika perempuan Sirofenisia itu berkata bahwa, Tuhan, anakku sakit. Aku dipanggil hanya kepada domba yang hilang. Dia ngerti jelas. Jadi bukan, oh ya semua orang kasihan kita layani. Enggak. Kamu harus ngerti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jelas. Melayani orang muda, orang-orang buku-buku literatur bilang, orang muda nggak ada duitnya, perutnya lapar dan semuanya. Mari kita perkatakan sebaliknya, ya kan? Kami orang-orang muda yang diberkati Tuhan dan bahkan jadi berkat, jadi saluran, memberi makan buat kota, memberi menjadi berkat buat yang lain dan semuanya, gitu. Nggak peduli lah. Apakah nanti ketika Pak ada pengusaha nih Pak, ada orang gini-gini layani? Ya. Kalau ada exception Tuhan bilang, mungkin dia punya kerendahan hati seperti perempuan Sirofenisia ini, tapi kan anjing juga makan dari remah-remah gitu. Nanti anjing dapat bagian juga. Panggilan saya anak. Tuhan kan ngomong gitu, jelas gitu. Kalau orang nggak ngerti kok Bapak pilih-pilih dengan enggak. Tuhan Yesus saja ngerti panggilannya karena dia hanya 3,5 tahun melayani untuk orang-orang Israel pergi dari kota ke kota memberitakan kerajaan Allah. Selesai. Rasul Paulus nanti ngerti panggilannya. Tahu nggak yang dia kepingin? Memberitakan Injil buat orang Yahudi. Tapi Tuhan bilang, bukan, aku panggil kamu ke bangsa-bangsa lain. Dia pengen bersaksi di Yerusalem karena dia tahu, mereka tahu bahwa aku dulu menganiaya mereka. Supaya mereka ngerti ini loh. Tapi Tuhan bilang, tidak, aku panggil kamu pergi ke sana sampai nanti kamu bersaksi di Roma, di depan Kaisar. Kamu akan bersaksi, kamu akan menderita aniaya bagiku. Di depan. Dan bicara bersaksi di depan bangsawan-bangsawan, di depan pembesar-pembesar dan raja-raja. Tapi dia punya kerinduan, tapi dia tidak ikuti kerinduannya sendiri. Dia maunya Yerusalem, orang Yahudi, hatinya kan terus ya. Sampai Kisah Para Rasul pasal terakhir nanti kan kerinduannya itu orang Yahudi, bahkan aku rela terkutuk dan terpisah demi mereka. Tapi Tuhan bilang bukan, panggilanmu bangsa-bangsa lain. Kalau kita nggak ngerti ini, kita muter-muter di situ, buat apa? Saya nggak sedang kurang kerjaan dengan berkomitmen hanya pergi kalau itu ada undangan sebulan sekali di hari Minggu. Nggak penting itu pelayanan nongol di mana gitu ya. Yang penting melakukan kehendak Tuhan. Meskipun yang datang 3 orang, saya akan dapat khotbah seperti ini. Karena saya bayangin 3.000 orang. Itulah. Gitu. Wong yang dapat penglihatan lihat gedung biru itu aja lebih gede dari itu. Orangnya segitu, masih banyak ruangan yang kosong. Gitu. Jadi bayangin seperti itu. Tapi itu nggak penting lagi. Yang penting Tuhan hadir. Gitu. Ya kan? Masih ingat Pastor Raju kemarin datang sini. I don't see keyboard, LED, LCD, chair. Dan karena kita punya persepsi bahwa gereja itu ada kursinya, ada LCD-nya, ada LED-nya, ada lighting-nya, ada alat musiknya lengkap. Dan kalau bukan itu bukan gereja. Bukan. Gereja itu 2-3 orang berkumpul dan Tuhan hadir. Buat apa 1.000 orang berkumpul kalau Tuhan tidak hadir? Ya kan? Kita sudah lupa. Bukan berarti nanti kita, tapi nanti ada LED, ada alat musik dulu. Cari dulu kerajaan Allah, itu akan mengikuti gitu. Fokusnya bukan itu. Dan kalau sampai itu nanti mengganggu, ya itu disingkirkan aja, yang penting Tuhan hadir. Jangan sampai itu kita fokus ke situ terus kita nggak fokus pada kehadiran Tuhan. Kami melayani dulu di gereja besar. Dan ada persiapan-persiapan, dekorasi yang sudah dibuat oleh anak-anak muda sampai semalaman. Besoknya diturunkan hanya karena ada orang kaya, donatur gereja bilang, kok
kumuh sekali. Kita tidak akan ngikutin manusia. Kalau Tuhan mau begitu, kalau Tuhan bilang kita raja, peduli amat nggak ada yang lain. Yang penting Tuhan mau. Itu hati, bukan berarti kita nggak kepengen ada ini semua, bukan. Apa sih yang terutama? Tuhan hadir. Karena kalau Tuhan hadir, ya kan, semua kamu punya. Kalau rajanya itu kamu dapat hatinya, kamu nggak usah minta apa-apa. Kenapa kita berdoa minta terus? Karena kita nggak ketemu dengan Dia. Gitu. Dan ketemu dengan Dia di iman, tapi kita rindu yang iman itu nyata, menyentuh. Dan Dia pengen itu, memanifestasikan kehadirannya. Gitu. Bukan sekedar, ya datang 2-3 orang berkumpul, memang Dia hadir sih. Kita menaikkan pujian, memang Dia bertahta. Tapi tidak di setiap kesempatan Dia turun dari tahta dan berjalan-jalan di tengah kita. Ada yang dapat penglihatan, ada yang disentuh, ada yang dibawa ke masa kecilnya, dipulihkan. Tapi kita rindu itu terjadi terus setiap minggu. Bahkan kalau kebangunan rohani itu bukan setiap minggu, setiap hari loh. Setiap hari itu terjadi, orang-orang akan datang, orang-orang sakit akan datang, orang-orang alami persoalan datang. Dan karena ketemu Tuhan sendiri. Itu sebabnya tidak ada kriteria suara bagus, ini semua di tempat ini. Kriterianya adalah kamu punya hati dan hubungan pribadi dengan Tuhan atau enggak. Kalau enggak, buat apa ada di depan sini nyanyi, jadi artis. Cover aja harus diupload di YouTube, itu pasti akan lebih menghasilkan. Gitu. Ya kan? Karena kita sedang audiensnya di sini itu surga. Hati kita bukan hanya yang mimpin, semua yang lain saya nyanyi buat Tuhan, saya sedang di hadapan Tuhan, gitu aja. Tuhan biar kau disenangkan, gitu. Dapat tepuk tangan dari surga, wah semua pasti akan ngikutin kan. Kenapa nggak ngejar itu aja? Gitu. Memang ini nggak mudah. Satu kali saya ketemu seorang yang mengembangkan orang-orang muda. Sampai hari ini belum bisa saya tangkap sih, dia ngomong, Pak, orang-orang muda itu perlu panggung. Jadi beri panggung buat mereka. Sudah saya renungkan, makanya nggak saya undang sampai hari ini. Karena hasil ngobrolnya nyuruh ngasih panggung gitu ya. Misbah. Ya. Misbah itu mati. Panggung itu tampil, bersinar, kemilau, dipuji, diberi tepuk tangan. Nggak ada. Orang yang ditanam di bait Tuhan akan nongol di pelataran. Urusan kita dengan misbah aja lah. Matilah di situ. Kalau Tuhan mau promosikan. Kalau enggak berarti kita kesayangannya. Belum tentu yang dipromosikan kesayangannya. Coba pergi ke toko perhiasan, toko emas. Mana emas-emas paling berharga, berlian paling berharga dipasang di etalase? Tidak, disimpan di brankas di dalam. Tapi ada orang-orang tertentu untuk kepentingan kerajaan ditaruh di depan, dikasih lampu sorot berkilau supaya attract, menarik orang-orang untuk masuk ke toko itu dan membeli sesuatu, ya kan? Tapi tidak semua di situ. Kadang koleksi-koleksi paling berharga disimpan di dalam brankas supaya ya memang itu berharga. Handphone, kulkas, TV, bekas display pasti harganya murah. Udah dicoba-coba orang, udah dipegang-pegang ya kan. Mana yang mahal? Barang baru. Kemarin kami lagi cari sepatu, makasih gitu. Meskipun ukurannya sama, ada yang baru nggak di dalam. Oh ini mungkin yang di display dikasih tambahan diskon 20%. Udah kumuh, dicoba sekian banyak orang dengan ini. Tapi ini nggak banyak yang mau diomongin begitu. Pelayanan itu apa? Tampil dong. Suaranya bagus nggak? Bisa begini nggak? Penampilannya gimana? Kriteria dari mana itu? Ada. Itu performer, bukan pelayan. Apalagi pengabdi, hamba. Enggak. Hatinya, ketaatannya, kesetiaannya. Coba sekarang lihat sedang menuju kemana kamu. Kamu ngerti nggak? Ini tujuannya nggak? Gitu ya. Masih punya waktu untuk berdoa dan tanya kepada Tuhan. Yang pelayanan weekend udah terlanjur, ya tahu masih bisa ganti sama Pak Der apa enggak? Tapi mungkin paling nggak 1 semester lah. Gitu. Kamu udah terlanjur masuk, ya kamu jalani 1 semester. Kalau nyasar belum sampai semester 8, ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu baik. Bukan berarti kamu ke tempat lain terus kamu cemen, kamu gitu, bukan. Memang mungkin itu bukan panggilanmu. Mungkin itu bukan tujuan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Mungkin kamu ada di tempat di mana
orang yang punya karunia banyak, talenta banyak, kecerdasan tinggi itu dihargai. Mungkin itu tempatnya. Gitu. Tapi di tempat ini tidak. Dan saya tidak minta maaf untuk itu. Gitu. Karena memang bukan itu. Masa sopir bis, ya kan, dia mau ke Bandung terus dia minta maaf, Pak, maaf ya kami tidak ke Surabaya. Dia nggak perlu minta maaf, dia memang sopir bis tujuan ke Bandung kok, gitu. Tapi dia akan memastikan kepada semua penumpang bahwa kami tujuannya ke Bandung, gitu loh. Dia nggak harus minta maaf dong bahwa dia pergi ke Bandung. Gitu. Ya. Kenapa begitu? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya kamu tahu kamu di sini ngapain. Dan kalau kamu tidak yakin bahwa itu kamu buat kamu, ya nggak apa-apa, gitu loh. Nggak apa-apa. Saya bukan sales, kemudian sini aja, sini bagus. Nggak bisa. Apa yang ditawarkan? Kecuali kamu punya haus dan lapar, kerinduan, pengejaran, dan ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Saya mau nawarin apa? Beasiswa? Nggak ada. Fasilitas? Belum ada. Bahwa Tuhan akan menambahkan itu dalam hidupmu, saya percaya. Gitu ya. Gitu. Tapi nggak ada. Gitu. Dibayar Tuhan Yesus, dipanggil untuk panggilan ini. Gitu. Nah, cek aja, doakan. Ini panggilan saya bukan, ini tempat saya bukan, ini tujuannya sama enggak? Gitu. Tujuannya apa? Kita mau lihat orang-orang muda di bawah usia 20 tahun datang kepada Tuhan, diperlengkapi, mengalami Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, cinta Tuhan, menyerahkan hidupnya sejak masa mudanya. Bayangin kalau sejak kecil nanti yang kalian mulihkan, kalian akan jadi orang-orang yang melahirkan satu generasi yang baru. Dan mereka bahkan sejak awal, sejak SD, sejak SMP kenal Tuhan, cinta Tuhan, ngerti bahasa-bahasa ini, ya kan? Dan sehingga mereka tidak perlu mengulangi kesalahan, melakukan apapun, sudah akan militan dengan Tuhan sejak mereka masih sangat muda, jauh lebih muda dari kalian. Kalian aja saya lihat mengalami Tuhan jauh lebih maju, lebih sejak dibanding dengan ketika saya seusia kalian. Gitu. Dan pasti kalian akan melihat orang-orang di bawah, usia di bawah lagi ngalamin itu. Saya akan lihat orang-orang, saya masih rindu melihat anak-anak usia 12-13 tahun bisa dengar firman yang masuk ke manusia roh. Mereka sekalipun yang khotbah itu umur 82 tahun. Kalau itu khotbah ke jiwa, ngomong ke pikiran, pakai psikologi, nggak bisa, nggak nyambung. Karena itu sudah beda berapa generasi. Tapi kalau kita bicara roh, akan nyambung itu. Makanya yang disampaikan dari roh. Dan kalau kamu dengar belum nyambung, coba cek. Kamu dengarnya pakai pikiranmu, di manusia roh. Belajar. Kalau kamu belum ngerti apa itu di manusia roh, kasih makan dulu manusia roh. Mau baca firman, berdoa, nyembah, itu ya. Ini makanan jelas buat manusia roh. Kasih makan. Itu satu-satunya syarat yang dikatakan untuk lapar dan haus itu nggak nunggu, nggak pasif. Kamu harus upayakan. Tentara itu disiplin. Gitu. Kalau kadang baca, kadang enggak ya. Kalau kadang 10 pasal, kadang 7 pasal ya oke lah. Gitu. Kadang 20, kadang 15, oke. Ya kadang satu ayat itu. Ya, itu bukan tentara, satpam. Ya, itu. Tentara latihan. Tiba-tiba ada musuh nembak aja belum bisa. Tiba-tiba baris aja lupa, merangkak aja sakit semua, nggak pernah latihan. Gimana mau perang? Gitu. Ya. Dan ini senjata. Ini kalau tiba-tiba hilang semua. Saya lihat kemarin satu video bagus sekali. Satu bapak penginjil di pegunungan Papua, di bukit gitu kayak kota di bukit. Alkitabnya udah jelek sekali kumuh dia khotbah. Nah, Alkitab itu, wow. Dia bilang luar biasa. Bahkan sampai ke satu titik tanpa buka ini semua yang keluar dari mulutmu adalah firman. Dari mana? Karena kamu input terus gitu. Terus. Sehingga semua yang keluar ada kalanya nggak harus bawain firman. Ngeluh pun firman. Tuhan Yesus tuh di atas kayu salib. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22. Bahkan di tengah kesakitan penderitaannya yang keluar firman. Dari mana dia? Kalau dia tidak, karena dia selalu ngomong ada tertulis. Ya baca dong yang tertulis itu.
masukkan, kasih makan sejauh mana. Semakin kamu nggak lapar, kita bukan bayi yang kalau nggak makan harus dirayu-rayu supaya makan ya, nanti kamu sakit. Bukan. Kamu harus tahu sekalipun kalau mulutmu pahit, paksa makan supaya kamu nggak tambah parah sakitnya. Waktu kita dengar firman udah males, dengar khotbah yang keras. Waktu nggak kepingin, nggak ini apapun. Saya diberkati sekali. Ko Hengki cerita. Dia kalau saat teduh jam 4 pagi, bangun kadang jam 3. Gimana caranya? Bangun, saya bikin kopi, saya minum kopi supaya saya nggak ngantuk. Sampai kayak gitu. Kalau saya lagi berat nyembah, saya setel YouTube penyembahan apapun. Di samping saya keras. Baca Alkitab. Gitu. Paksa bangun. Dia pernah ceritakan. Gitu. Anjingnya tiba-tiba menggonggong jam 3 pagi. Dia merasa itu seperti Tuhan bicara, bos, bangun bos, nyembah Tuhan. Anjingnya aja bisa membangunkan dia, ya kan gitu. Masa kalah itu katanya. Dia paksa minum kopi. Gitu. Supaya nggak ngantuk. Saya minum kopi jam 4, pokoknya nyembah. Kalau aku capek, aku gini-gini, tak setel musik penyembahan keras di sampingku dengan gini. Paksa di situ, dia bilang gitu. Nggak ada. Ya kalau lagi kepengen, lagi seneng, lagi ini, nggak ada. Nggak ada ngikutin mood, ngikutin itu, nggak ada. Tanya itu loh Kak Yos, atlet profesional, gitu. Atlet profesional hanya untuk sebuah piala dan hadiah beberapa juta. Siang malam latihan, nggak kenal hujan, nggak kenal panas, nggak kenal putus pacar, nggak ada. Nah kita ini untuk yang kekal, bisa lihat nggak? Surga itu bukan setahun 2 tahun, bukan 50-70 tahun, bukan selama-lamanya. Kamu selama-lamanya mau di neraka atau di surga? Gitu. Kalau di surga, kamu di surga ngapain? Gitu. Di emperan, ya kan? Tinggal di barak atau kamu dipercaya oleh Tuhan yang memerintah bersama dengan Dia? Tidak semua akan memerintah. Gitu. Semua menurut kesanggupannya. Karena yang mengembangkan 5 dapat 5 dipercaya 10 kota. Gubernur dong. Harusnya berarti yang 1 talenta itu 1 kota. Wali kota, bupati, itu dong. Nggak sama kan? Enggak. Karena tadinya dipercaya segitu dan dia nggak ngeluh kok. Karena memang kesanggupannya segitu kan. Gitu. Ada yang presiden berarti. Karena itu ratusan kota berarti kan. Tapi masing-masing menurut kesanggupannya Tuhan ukur. Dan Tuhan mau mempercayakan kepada kita. Gitu. Jangan sampai harusnya gubernur cuma jadi RT. Kenapa ya? Karena dia tidak mengerjakan latihannya. Latihannya kapan? Seperti yang Kak Oce bilang tadi. Selama kita hidup di dunia itu dipersiapkan. Kalau masih ingat yang dulu saya baca dari Maleakhi. Anak yang melayani. Kamu nggak cuma bisa dengar, ya kamu dikasih, kamu diterima apa adanya. Hidupmu bukan kecelakaan, betul. Berkembang, maju dari situ. Itu penginjilan. Sekarang saatnya kamu lihat ke kaca, ngomongin dirimu sendiri, kamu berharga, kamu dicintai, Tuhan punya rencana buat hidupmu, masa depanmu di tangannya, masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang, ya kan? Sekalipun ayah ibu menolak aku, Tuhan menerima aku. Sekarang ngomong ke diri sendiri supaya nanti kamu bisa ngomong dengan orang lain. Gitu. Nanti kalau mahasiswa baru datang, kalau kita bikin ibadah, kalian pergi ke sekolah-sekolah SMP yang ngomong gitu, itu penginjilan, itu ngomong tentang janji Tuhan. Salah nggak? Enggak. Tapi kalau kayak gitu terus setelah bertahun-tahun, salah. Iya dong. Salahnya apa? Berarti nggak tumbuh dong. Nggak bisa diajak bekerja dengan bapaknya. Belum bisa. Masih harus diyakinkan kamu ini anak. Iya anak. Makan tumbuh sekarang kerja sama bapaknya. Bisa dipercaya nggak? Tahu nggak? Anak itu dalam budaya Yahudi, Ibrani. Kalau dia dianggap dewasa, bapaknya akan bawa dia ke alun-alun. Beri pengumuman, ini anakku yang sah. Maksudnya apa? Ini anakku yang sudah dewasa. Kalau kamu bisnis dengan dia, transaksi dengan dia, dia lakukan apapun, itu dia mewakili aku. Itu bapak kepinginnya begitu. Bukan ya anak, pokoknya bapakku punya ini, aku ya punya. Ya betul. Gitu. Dia aman dengan anak sampai saatnya bapaknya announce, dia umumkan bahwa ini anakku. Di depan publik. Itu sebabnya kan Bapak ngasih pengumuman itu kan waktu Tuhan Yesus mau melayani kan, ini anakku. Maksudnya apa? Kamu urusan dengan dia, kamu sama urusan dengan aku. Dia sedang melakukan bisnis atas namaku. Dia sedang kerja buat aku. Jadi kalau kamu ketemu dia, kamu ketemu aku. Kamu nggak harus ketemu aku, kamu ketemu dia. Tuhan mau kita mewakili dia loh.
Nah kalau orang ketemu kita, yang merasa ketemu kita, ketemu Tuhan, atau malah dia kasihan sama kita? Bukan. Tuhan Yesus itu muncul belas kasihan, kemudian mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pelipat gandaan terjadi. Gitu. Kalau kita terus dikasihani, ada yang salah di hidup kita. Itu ya. Mari kita datang ke Tuhan. Karena dia ngerti visi itu. Itu sebabnya ketika bahkan yang dihadapi adalah penolakan, kematian, dan penghinaan, dia tetap di situ. Bahkan ketika Petrus berkata, biarlah itu dijauhkan. Dia ngerti, enyahlah dari hadapan iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia.